Ketahuilah dirimu. Dalam suatu mahfuzat dikatakan, halaka mru'un lam ya'rif qadruhu. Artinya, orang yang tidak tahu diri itu akan hancur. Di sini, Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu manusia yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang kedua, manusia yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Lalu yang ketiga, manusia yang tahu bahwa dirinya tahu. Yang keempat, manusia yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Di sini, jika kita lihat, golongan yang pertama itu manusia yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu termasuk manusia yang tahu diri. Lalu, golongan yang kedua, manusia yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu termasuk ke dalam golongan tipe orang yang tidak tahu diri. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada manusia yang tahu bahwa dirinya tahu. Golongan yang ketiga ini tipe orang yang sadar akan kemampuan dirinya. Lalu tipe yang terakhir, manusia yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Adalah tipe orang yang tidak sadar akan potensi dirinya. Dari keempat golongan tadi, yang memiliki problem adalah golongan yang kedua dan yang keempat. Karena apa? Karena masing-masing tidak mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Nah, dengan introspeksi, manusia bisa menemukan titik kelemahan atau kekurangan dalam dirinya, serta menemukan titik kelebihan yang dimilikinya. Manusia yang mengetahui dengan benar letak keburukan yang dimilikinya akan mudah menemukan jalan keluar. Untuk apa? Untuk menghilangkan keburukan itu. Dan juga manusia yang mengetahui dengan benar letak kelebihan akan dirinya itu akan mudah menggunakan kelebihannya untuk hal-hal yang baik tanpa harus menyombongkan dirinya. Nah, kedua sifat ini atau keduanya antara kebaikan dan keburukan itu harus seimbang. Karena jika tidak seimbang, itu yang pertama akan berakibat overconfident. Orang yang tahu akan potensi dirinya, lalu dia terlalu berlebihan, itu jatuhnya akan overconfident, terlalu pede. Kita pede boleh, tapi jangan terlalu kepedean. Ada porsi masing-masing. Lalu akibat yang kedua itu akan muncul rasa minder. Ini kalau kita tahu kekurangan kita, tapi kita tidak mau mengembangkan diri kita. Kita memilih untuk menahan diri. Saya mah kurang segini. Saya cuma bisanya segini. Tanpa ada rasa ingin berubah untuk lebih baik. Nah, jika kita tidak seimbang dalam hal kekurangan kita tidak mau melangkah lebih maju untuk menjadikan kekurangan kita adalah suatu kelebihan, kita akan mempunyai rasa minder, dan ini tidak baik. Nah, ketika kita mengintrospeksi diri, maka kita akan lebih dewasa. Kedewasaan itu bukan dilihat dari segi umur seseorang, tapi apa? Dari segi sikap, segi perilaku, perbuatan, ya. Berapa banyak sih orang yang sudah mencapai umur 30 tahun sampai 40 tahun, bahkan 50 tahun mungkin, itu masih ada aja yang bersifat seperti kekanak-kanakan. Dalam artian, tidak bisa mengkontrol dirinya, atau menahan emosinya, atau suka pengen menang sendiri, dan juga enggak mau kalah. Tapi sebaliknya, banyak juga orang yang masih berusia muda, tapi sudah bisa mengkontrol dirinya, sudah bisa menjadi teladan bagi teman dan masyarakat. Dengan apa? Dengan sering melakukan introspeksi diri, dengan sering melakukan refleksi akan dirinya. Itu orang akan cepat mudah menjadi dewasa. Karena dia bisa mengambil pelajaran dari pengalamannya. Ingatlah kata-kata mutiara ini. The experience is the best teachers. Artinya, pengalaman adalah guru terbaik. Orang yang selalu belajar dari pengalamannya dan suka berintrospeksi diri dari apa yang dia telah alami,
biasanya proses kedewasaan itu lebih cepat. Jadi, orang yang selalu introspeksi diri dari pengalaman hidupnya, itu akan menjadi orang yang tahu dirinya. Tahu kelemahannya di mana, tahu kelebihannya di mana. Dan semakin hari ia akan semakin tumbuh menjadi manusia yang lebih bijaksana. Sebaliknya, orang yang cepat merasa puas akan ilmunya, merasa tidak perlu lagi belajar, merasa nggak mau dikritik karena merasa dirinya selalu benar. Dan juga manusia yang selalu lari dari masalah, itu akan mengalami hambatan dalam proses pendewasaan. Maka dari itu, teman-teman semua yang sampai detik ini mungkin masih ragu, saya kekurangannya di mana? Kekurangannya apa? Atau saya punya kelebihan apa? Saya punya skill apa? Dari sekarang kita harus gali diri kita. Kenalilah diri kita dahulu. Sejauh mana kekurangan kita berdampak pada masyarakat, sejauh mana kelebihan kita mempengaruhi kehidupan kita. Karena apa? Balik lagi ke judul kita, halakamru'un lam ya'rif qadruhu. Orang yang tidak tahu akan dirinya itu akan hancur. Kita gak kenal diri kita, ya kita akan hancur. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita belajar kenali diri kita. Kita belajar dari sekarang untuk mengasah potensi kita. Belajar dari sekarang untuk introspeksi diri dari semua kesalahan-kesalahan yang kita punya.